sampai sudah memasuki kantor penjaga kawasan hutan lindung atau disebut pos jaga, termasuk wilayah KPH Kayu Tangi. Sebelum ke lapangan, tim surveyor mendapatkan bimbingan atau briefing secara singkat strategi tentang pengukurannya di lapangan. Penggunaan alat GPS, bagaimana mengukur tinggi muka air, bagaimana mengukur lebar kanal. Pengukuran ini dilaksanakan kurang lebih selama 3 hari, dan setelah pengukuran fisik di lapangan dianggap lengkap, kemudian dilanjutkan mencari informasi kepada penguasa lahan ya, tentang seputar kegiatan apa yang dilakukan di dalam kawasan hutan lindung. Dan setelah dianggap lengkap, maka pekerjaan selanjutnya adalah perapihan dan pengolahan data di kantor ya. Juga updating data, dan setelah itu database yang sudah lengkap disampaikan kepada dosennya untuk menyusun suatu desain letak kanal blok. Yang menjadi bahan pertimbangan untuk merancang letak kanal blok atau sekat kanal dalam rangka proses pembasahan lahan gambut adalah zonasi tinggi muka air. Dengan zonasi kita bisa melihat di mana zona yang punya potensi mudah terbakar dan potensi yang aman dari kebakaran. Nah, dari sini juga informasi mengenai sebaran jaringan kanal yang ada di lokasi gambut. Kemudian selain jaringan kanal juga arah pengaliran, ini penting sekali. Ini semua letak kanal itu bisa dirancang di atas peta, walaupun ini belum 100% benar. Nah, untuk menjamin kebenaran letak yang sesungguhnya, kita setelah melakukan desain letak kanal, lalu kita adanya verifikasi di lapangan. Nah, di dalam verifikasi itu kita akan menghasilkan suatu hasil rancangan letak secara final, apakah nanti bisa bertambah tapi bisa juga berkurang tergantung kondisi di lapangan. Saya kira itu bagaimana caranya merancang letak kanal. Verifikasi desain blocking di lapangan. Mengalir. Terus, jadi ini memang perlu kanal blocking di sini karena ini tempat outlet atau keluaran drainase. Ya, ini sebenarnya sebelumnya ini sebenarnya sudah dibuat kanal blocking. Dan bekas-bekasnya sudah kelihatan. Ini bahannya, ini ada bahan terpal, kemudian kayu lokal, tapi kayu lokalnya sudah hancur, tinggal terpalnya. Nah, ini sebenarnya titik yang harus dibuat kanal blocking. Di area hutan lindung di dalam itu tetap basah. Ini air mengalirnya harus kita tahan
Saya kira itu ya, dekat titik HL nomor 17, titik tanjung nomor 17. Ini adalah kanal blocking yang dibuat dengan menggunakan bahan beton, tetapi desainnya yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi ini yang fungsinya adalah untuk menahan air, tetapi di sebelahnya itu ada pintu keluar. Jadi ini sia-sia, tidak berfungsi. Harusnya yang sebelah itu ditutup. Ini adalah salah satu kanal blocking yang sudah terbangun dengan menggunakan bahan beton. Ini sebenarnya posisinya bagus dan tepat sesuai dengan rancangan kita di atas peta. Hanya saja kanal blocking ini tidak berfungsi karena kurang lebih ada 10 meter dari ke arah barat itu tanggulnya jebol. Nah, untuk memfungsikan ini harusnya tanggul yang jebol ini harus ditutup agar supaya nanti pintu air atau kanal blocking itu bisa berfungsi dengan baik. Ini satu titik ini harus dibangun dekat titik HL 17. Saya kira ini solusinya untuk menjaga lahan hutan lindung ini tetap basah. Wah, ini lihat alirannya mengalir cukup deras ya. Ini sangat bagus kalau dibentung untuk pembasahan. Ini harusnya dibuat kanal blocking ya. Ini menutup aliran yang akan keluar sehingga permukaan air di dalam itu akan naik. Jadi proses pembasahan akan berlangsung. Ini kelihatannya memang ada sengaja dibuka ya. Sengaja dibuka oleh masyarakat ini. Tapi seharusnya ini ditutup supaya di dalam tetap basah. Oke, saya kira itu.